Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat vokasi dan entrepreneur dimanapun Anda berada. Ketemu kembali dalam acara ngopi vokasi dan ngopi asik tentang kewirausahaan. Dan tentunya akan sangat membawa manfaat buat kita bersama. Hari ini saya sengaja hadir menemui seseorang yang sungguh luar biasa di kegiatan pemberdayaan kewirausahaan. Yaitu tepatnya di Pondok Pesantren Sohwatul Is'ad. Nah, di sebelah kanan saya sudah ada Bapak Saiful ya. Pak Saiful ini teman-teman sekalian adalah salah seorang yang penggiat kewirausahaan dan juga sangat luar biasa. Sudah punya rekam jejak yang luar biasa, sudah punya beberapa temuan-temuan untuk pembuatan produk-produk yang sifatnya adalah teknologi terapan yang saat ini banyak dikembangkan oleh masyarakat di sekitar pondok pesantren. Nah, langsung saja saya sapa beliaunya. Assalamualaikum Pak Saiful. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Sehat-sehat? Sehat-sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, Pak Saiful. Ini mohon maaf nih saya dari Ruang Oase yang hari ini sengaja hadir di Pondok Pesantren Sohwatul Is'ad untuk berdiskusi atau untuk ngobrol ya, ngobrol vokasi dan kewirausahaan. Yang kita tahu bersama bahwa di pondok ini dikembangkan namanya KDA ya, kewirausahaan dan agribisnis. Salah satu laboratorium bagaimana membuat para santri itu bisa menekuni, mempelajari kewirausahaan. Sehingga harapannya setelah para santri itu selesai dari pondok pesantren ini akan mampu mengembangkan ilmu-ilmunya di samping ilmu agama, tapi juga dia punya kemampuan dalam mengelola sebuah usaha, gitu ya Pak. Nah, nanti kita akan banyak berbicara tentang itu Pak Saiful, dan supaya sobat-sobat vokasi tahu siapa sih beliau ini. Saya persilakan langsung saja Pak Saiful bisa memperkenalkan nama, kemudian asalnya dari mana, kemudian sepak terjangnya selama ini seperti apa. Monggo Pak Saiful, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Saiful Azmi. Nah, sebenarnya kita tidak usah tahu berasal dari mana, yang penting kita adalah berada di bumi Indonesia. Indonesia, betul. Kita orang Indonesia, kita harus majukan Indonesia. Indonesia, betul. Nah, saat ini tepatnya di Pondok Pesantren. Pondok Pesantren ini saya berpikir di seluruh Indonesia kan kita punya lembaga Pondok Pesantren yang banyak menciptakan santri-santri dan itu diharapkan nanti santri bisa lulus dari pondok pesantren dia bisa mandiri. Untuk itulah di sini ada yang namanya laboratorium kewirausahaan dan agribisnis yang disebut dengan KDA. Yang tergabung dalam Sohid Entrepreneur Display. Jadi justru karena itu Pak, bagaimana potensi kalau di daerah Makrang ini potensi yang saya angkat adalah jeruk. Jeruk yang disebut jeruk besar itu atau Citrus maxima yang biasa orang sebut jeruk Bali. Jeruk Bali Padahal di Bali sendiri mungkin kurang jeruknya. Ini di sini terbanyak. Karena rata-rata saya lihat jeruk yang di sini itu dikontainerkan dikirim ke Surabaya. Mungkin bisa sampai ke Bali sendiri. Begitu. Nah, saya menyebut dalam bahasa Latinnya bahasa ilmiahnya Citrus maxima. Citrus maxima ini diolah dari mulai kulit sampai bijinya kita olah di sini. Jadi anak-anak akan tahu bagaimana memanfaatkan kulit limbah itu ternyata tidak bisa dibuang sembarangan juga. Saya terbayang pengalaman ada satu perusahaan Amerika Pak. Perusahaan Amerika namanya The Upjohn Company. Upjohn itu ternyata membuat dulu waktu tahun-tahun 98, tahun 80-an, itu mereka berbuat yang namanya kaopektan dan kaumisin. Kaumisin itu adalah obat untuk diare. Kandungannya adalah pektin di dalam, dikombin dengan sedikit produk bahan baku lain seperti antibiotiknya nomisin. Tapi kaulin itu pektin itu ternyata banyak kan di dalam Citrus maxima ini. Itu sendiri. Berarti juga dengan serat yang tinggi. Jadi otomatis kami ambil kulit jeruk itu diolahlah di sini dengan sedikit penelitian ringan. Kerjasamalah dengan
beberapa instansi pemerintah juga, dan kita lahirkanlah di sini kulit jeruk itu bisa menjadi bermacam-macam olahan. Bisa menjadi mie. Mie bisa ya? Mie. Dan bahkan mie kulit jeruk. Iya, bahkan di meja saya itu sekarang kalau bisa dilihat itu kulitnya sendiri itu bisa menjadi camilan yang lebih baik. Oke, ya. Terutama misalnya orang yang ada kalau naik pesawat itu sering mendengung telinganya, otitis media, itu kalau konsumsi itu mudah-mudahan tidak mendengung ya? Tidak mendengung. Oke, Pak Ipul. Oke, baik Pak Ipul. Jadi sungguh luar biasa. Jadi teman-teman Sobat Vokasi semuanya. Jadi itulah salah satu andil besarnya lembaga KDA di pesantren ini ya. Jadi memberikan pembelajaran kepada santri supaya apapun nantinya itu bisa dikembangkan pasca dia tamat dari pondok pesantren ini. Nah, kemudian cara ini Pak Ipul, bagaimana keterlibatan santri ini dalam proses KDA ini? Kan itu di sini santri punya jam pelajaran yang namanya KDA, Kewirausahaan dan Agribisnis. Itu ada 2 orang guru. Satu orang guru untuk putri dan putra, dan mereka membimbing bagaimana proses pengolahan hanya bukan kulit jeruk saja, bukan jeruk saja, juga dengan produk lain yang melibatkan mereka bisa jadi terampil. Contohnya kita saat ini pada saat ini karena mau bulan Ramadan, kita menanam rosella. Rosella itu sebenarnya sejenis tanaman bunga, tetapi yang punya manfaat kesehatan sangat baik. Sangat baik ya. Kenapa? Karena ternyata hampir seluruh Indonesia kalau mau Ramadan pasti sering konsumsi sirup. Sirup untuk mau Lebaran buka puasa, sirup ya? Buka puasa. Apalagi kalau di daerah Makassar dan sekitarnya ya. Pisang hijau pakai sirup. Jadi otomatis saya berpikir sirup pasti pakai pewarna. Ya betul itu Pak Ipul. Jadi pewarna kita hindarin sedikit mungkin, dan kalau membuat sirup yang dari rosella kita tanpa melibatkan bahan pewarna ya berarti tanpa bahan pewarna yang sintetis bahan kimia, tetapi yang kita libatkanlah pewarna alamiah dari herbal itu sendiri. Karena bunga rosella kalau dicelup dia akan jadi berwarna agak kemerah-merahan dan merah. Dan itulah yang kita lakukan. Kemudian bahan baku itu sendiri ekstraknya ditanam sehingga ada namanya kebun di sini. Kebun tanam, peti olah dan jual. Kebun tanam, peti olah dan jual ya. Itu kebun edukasinya di sini. Jadi mereka anak-anak dilatih menanam. Kemudian sesudah menanam begitu panen dilatih memanen. Kemudian sesudah memanen kalau kita jual kan jadi murah harganya. Dan tidak tahan lama. Kemudian dilatih mengolah bagaimana membuat dalam kemasan itu. Apakah bisa jadi selai, apakah bisa jadi sirup dan bermacam olahan lainnya. Termasuk kosmetik. Kosmetik juga bisa? Bisa dari situ Pak. Luar biasa. Karena antioksidannya yang tinggi tadi. Jadi anak-anak, sinilah peran seorang guru biologi ya? Seorang guru pertanian yang menerangkan anak-anak itu, mengedukasi mereka supaya bisa pintar. Supaya pintar. Kemudian nanti di praktik olahan, di olahan nanti kita bimbing lagi bagaimana mengolahnya. Suatu contoh rosella nggak perlu dipanaskan sampai mendidih lama. Karena zat-zatnya akan terurai terbuang. Jadi bagaimana yang terbaik di situ dibimbing. Oke, baik. Makasih banyak Pak Saiful ya. Itu tadi dari bagaimana keterlibatan KDA ya, istilahnya menjadi salah satu mata pelajaran khusus di santri di sini. Di samping mereka juga belajar tentang agama, belajar juga ilmu-ilmu pengetahuan yang lainnya, tapi ditunjang juga dengan ilmu kewirausahaan dan agribisnis yang dikembangkan oleh KDA Center atau istilahnya Sohid Entrepreneur Display. Bukan hanya santri, juga Pak? Masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar, masyarakat sekitar yang putus sekolah Pak. Yang putus sekolah. Saya lewat colong-colong masjid, colong-colong masjid seputar pondok. Ya kan bagi masyarakat yang ingin dilatih. Cuma-cuma kita datangkan ke pondok pesantren ini untuk mengikuti itu bimbingan tentang bagaimana mengembangkan. Dan sering kita lakukan ini masyarakat luar biasa untuk kita bimbing, mudah-mudahan. Oke, jadi sudah luar biasa ya istilahnya keterlibatan KDA ini dalam pengembangan santri maupun untuk masyarakat sekitar. Oke, baik sobat-sobat vokasi, itu tadi wawancara singkat saya. Nanti kita akan lanjut kembali
tentang bagaimana sih outputnya, bagaimana pemasarannya, bagaimana pengembangannya, apa saja sih yang dikembangkan di Solid Entrepreneur Display ini. Nantinya siapa tahu Sobat Vokasi juga bisa bermitra, ya. Nah itu nanti pantau terus di channel ini dan tentunya di channel Ruang Oase. Dan di meja saya ada beberapa produk. Inilah salah satu hasil dari proyek-proyek KDA-nya pesantren Sawah Tulisat ya, Pak Saiful ya. Benar. Salah satunya adalah semuanya dibuat dari bahan baku jeruk, di mana jeruk ini adalah menjadi salah satu produk unggulan yang banyak sekali ditanam oleh masyarakat di sekitar pondok pesantren. Nah, oleh karena itu kita lanjut lagi, kita ngobrol-ngobrol dengan asuhunya yaitu Pak Saiful Azmi. Oke, gimana Pak Saiful? Lanjut bisa? Boleh. Oke, good. Nah, sekarang ini mau diterangin nih produk-produk apa saja ini Ustaz Saiful yang telah dihasilkan di set ini sehingga bisa menjadi salah satu penopang juga kegiatan kewirausahaan di pesantren ini. Monggo silakan ya. Jadi begini, karena saya tadi kemukakan bahwa Citrus maxima ini paling banyak di Sawah Tulisat. Di Pangkep. Nah, kemudian saya berpikir waktu itu bagaimana memberdayakan ini. Nah, pernah saya lihat di Thailand. Di Thailand ya. Di Thailand itu mereka dengan pertanian begitu baiknya menghasilkan banyak produk. Otomatis kita cobalah dari sini. Di pondok pesantren kita ini akhirnya saya coba mengupas dari mulai jeruk, mulai kulitnya, epidermis sampai bijinya itu bisa diolah di sini. Nah, kalau kulit seperti mungkin bisa dilihat ya. Nah, produk ini nih, nah, ini dari kulit 3 hari saja kulit yang dikupas sudah bisa menjadi cemilan yang sehat. Terus fungsinya apa ini kira-kira di samping bisa dijadikan untuk gigit-gigit? Jadi untuk digigit, ternyata di dalam kulit ini ada satu zat yang disebut zat hematokrit yang bisa kalau kita konsumsi dengan baik, dengan kebutuhan cukup saja, itu bisa sedikit kekentalan darah itu bisa lebih diencerkan. Sehingga sirkulasi darah di dalam tubuh bisa berperan dengan baik. Nah, salah satu. Kemudian juga ya, pahit, ini kan pahit. Betul ya, kalau kita makan kulit ini kan pahit ya. Begini tidak pahit lagi. Memang ada komben dengan perendaman larutan gula, ya kan. Tetapi tanpa menambah bahan apapun, sehingga dengan proses-proses yang memang SOP-nya dilakukan oleh anak-anak, itu bisa menjadikan camilan untuk camilan sehat. Di samping itu, nanti di bawah kulit ini, di bawah kulit ini ada yang namanya mesodermis atau yang spon-spon itu. Yang spon itu nanti bisa diolah dengan proses perendaman juga, dibuatlah jadi mie seperti ini. Oh ya, Sobat Vokasi, ini adalah mie dari kulit jeruk. Nah, jadi konsentrasi mie ya kita kombinasi dengan tepung beras juga boleh, dengan tepung mokaf atau yang dari tepung ubi kayu juga bisa kita lakukan. Akhirnya bisa menjadi mie seperti ini. Kenapa warna hijau? Ya, ini hijau ya. Warna hijau ini saya masukkan sayur kelor di dalam. Daun kelor. Jadi sehingga jadi disebut, kalau saya katakan mie sehat, memang mie yang berperan untuk kesehatan. Ya. Tanpa mengurangi rasa mie-nya ya. Jadi Nah, kemudian apalagi yang jeruknya? Wah, ini ada lagi. Bulirnya kita buat seperti palpi loh, Pak. Palpi. Jadi minuman juga, jadi bulirnya. Nah, kalau bijinya tadi saya buat untuk campuran kosmetik. Biji yang biasa dipakai anak-anak ditaruh di situ ya? Iya, yang dibelah baru dimain-mainin itu ya? Saya hancurkan menjadi tepung. Tepung itu nanti saya combine menjadi kosmetik. Nah, jadi itu dari jeruk ini menjadi 1, 2, 3, 4 ya? Bahkan dodol ada. Dodol luar biasa. Dodol juga. Nah, dodol itu biasanya saya kirim ke Pulau Bali, ke Denpasar. Nah, Denpasar itu kita sebenarnya diminta 1 bulan 2.500 dos, Pak. Dodol. Nah, jadi kalau bisa nanti Ibu bisa ambil dodol bawa kemari. Ya, oke, siap. Dodol ya. Oke.
Nah, kemudian di samping itu kan ada juga tanaman rosella tadi. Rosella. Rosella itu kita buat menjadi sirup rosella. Sirup rosella. Sirup rosella. Sirup rosella. Dan kemudian pewarna yang nggak kita pakai untuk sirup yang namanya sirup pisang ambonnya. Pisang ambon. Pewarnanya dari rosella itu yang. Pewarnanya ya. Iya, tapi tanpa membuat warna-warna. Dari kimia ya, dari bahan kimia. Oke. Nah, jadi itu yang dilakukan di set atau bisa dinamai kita sebut dengan kewirausahaan dan agribisnis yang dikembangkan di pesantren ini. Di samping airnya air ya, ada juga air destilasi sendiri dengan mesin destilasi lah memang ya kan. Sehingga air bumi ini kita konsumsi di sini. Jadi kita tidak melarang pakai air dari luar, air kita sendiri juga. Sendiri juga kita kembangkan sendiri. Dan kita sudah kerjasama dengan Badan POM bagaimana supaya air ini lebih untuk baik. Supaya air ini memang layak edar ya, ya untuk benar Pak. Masyarakat sekitar ya. Itu ada gedungnya, ada bangunan sedang dibangun di belakang nanti ya. Oke, baik. Baik itu teman-teman sobat-sobat vokasi, jadi sungguh luar biasa apa yang telah dikembangkan di pesantren Sohatul saat ini, khususnya di bidang kewirausahaannya, karena memang pesantren ini mempunyai moto, memang salah satunya adalah menjadi wirausahawan unggul ya para santrinya ya. Di samping mereka juga mempelajari ilmu agama, ada tahfidzul Quran, ada juga yang mengembangkan sains, tapi ada juga kita bekali juga di Sohatul saat ini dengan kemampuan entrepreneurship yang dikembangkan lewat KDA. Oke, jadi kemudian lagi Pak Saiful, untuk lebih jelas gini, setelah produk ini jadi, produk ini jadi, terus sistem pemasarannya apakah untuk internal saja atau untuk masyarakat luas? Sebenarnya pada saat ini kita masih internal, tapi internal juga dibantu oleh wali-wali santri. Oh iya. Kan wali santri itu kan market kita juga. Betul ya. Di samping itu juga kantor Pemda. Kantor pemerintah daerah setempat. Jadi wajar Pemda setempat itu harus dukung kita karena diversifikasi produk ini sudah mengangkat nama daerah, khususnya di Kabupaten Pangkep. Yang memang kalau sobat-sobat vokasi yang mungkin dari luar Sulawesi Selatan, ada satu kabupaten yaitu di Pangkep, itu adalah pusat jeruk. Jeruk besar ya, jeruk Bali orang bilang. Sehingga sangat sungguh luar biasa yang dikembangkan di pesantren ini, yaitu dengan memanfaatkan hasil produksi masyarakat sekitar untuk diolah kemudian dijadikan beberapa produk unggulan, dan itu dijadikan juga sebagai pokok pelajaran bagi santrinya kita, sehingga harapannya nanti bisa berkembang pasca dia lulus di pesantren ini, tidak hanya menjadi seorang, mungkin kalau dia nanti menjadi seorang birokrat, dia juga tetap juga mengembangkan kewirausahaan yang telah dipelajari di tempat ini. Oke, baik. Nah, kemudian Pak Saiful, mungkin kita lanjut lagi bincang-bincang kita. Nah, di samping produk-produk ini, Ustaz, apakah ada mungkin yang tergabung di set ini yang bisa disampaikan ke masyarakat bahwa ada loh di pesantren ini juga ada mungkin kayak ternak, karena saya lihat nih lahannya luar biasa luas. Sehingga mungkin sangat mendukung juga kalau ada juga pola-pola pengembangan untuk budidaya ternak dan lain-lain. Mungkin bisa dijelaskan. Benar. Di pesantren ini namanya yang bergabung dalam kewirausahaan dan agribisnis KDA ini, kita juga ada lahan peternakan. Lahan peternakan ya. Jadi juga kita punya ayam kampung di sini kurang lebih 7.000 ekor, Pak. 7.000 ekor ya. Dan setiap hari kita minimal harus keluar 100 ekor per hari. 100 ekor per hari ya. Dan harus kita keluarkan 100 ekor per hari, itu ayam kampung. Ayam kampung ya. Ayam kampung. Dan itu ayam kampung kita kontribusikan ke Wong Solo di sini. Wong Solo yang di Makassar ya? Ya, yang langganan. Rumah makan Wong Solo ya. Wong Solo. Dan kemudian rata-rata wali santri yang ada di luar Pangkep, pesantren, konsumsi ayamnya mengambil dari kita sini juga. Semua. Oh, luar biasa. Jadi marketingnya itu biasanya lewat para guru-guru guru-guru kita itu sudah jadi marketing sendiri juga. Jadi marketer yang luar biasa ya, karena kan jaringannya luar biasa ya. Saya juga nanti minta izin jadi marketing juga kayaknya. Boleh, sangat boleh, sangat boleh. Sangat boleh. Lewat channel ini juga saya promosikan sobat vokasi. Namun kita juga punya warung. Namanya Warung The Sohid. Warung Sohid. Jadi kita pakai merek Sohid. Ada warung Sohid di pinggir jalan. Kalau Bapak keluar nanti dari pondok pesantren arah ke kanan, itu ada warung Sohid.
Jadi mie yang dijual saya adalah mie kulit jeruk. Kalau saya bilang mie kulit jeruk, wah masa kulit jeruk dimakan? Iya. Tapi kulit jeruk yang seperti ini tadi sudah ternyata bisa dimakan ya, sudah persentase kulit jeruk ada di dalam itu jadi mie sehat sebenarnya. Mie sehat luar biasa. Dan sudah ada nanti. Cuman saya komen dengan namanya Aceh, mie Aceh. Mie Aceh. Karena nanti mie jeruk kurang populer, ternyata lebih enak daripada mie Aceh sendiri. Oke, padahal di dalamnya ada jeruknya. Ada, sangat ada. Luar biasa. Oke. Jadi teman-teman sobat vokasi di mana-mana berada, jadi kalau nanti ada perjalanan mungkin ke Parepare, di Jalan Poros antara Makassar Pare ada namanya Warung Desohid. Warung Desohid. Warung Desohid bisa disinggahi di situ ya. Menu-menunya adalah menu-menu yang sangat klasik, unik gitu ya. Yang tidak didapat di warung-warung lain gitu ya. Karena mie-nya terbuat dari mie kulit jeruk. Menyehatkan pasti. Nah, itu ya. Jadi kemudian Pak Ustadz, dari sebetulnya keterlibatan santri sendiri Ustadz, ketika mereka belajar itu dia harus praktek langsung, ikut di dapur, dan itu bagaimana itu? Supaya mereka juga benar-benar merasakan ya? Iya, mereka kita libatkan langsung Pak. Langsung bahkan sesudah jadi mereka makan konsumsi sendiri. Konsumsi sendiri. Mereka kita libatkan. Apalagi kalau santri-santri kita ini kan begitu dia dapatkan teori, kita bawa ke lapangan, kemudian praktikum. Dan praktikum itu saya sendiri malah yang bimbing. Saya sendiri yang bimbing. Jadi anak-anak kita itu melihat nyata apa yang diperbuat di Soid Entrepreneur. Di Soid Entrepreneur ini ya, atasnya di KDA tadi. Oke, itu sudah menerapkan namanya pembelajaran langsung. Langsung. Jadi tidak hanya teori. Ini bisa dibuat ini. Nah, itu kan biasanya sekedar teori. Tapi ternyata kalau Anda percaya, ayo kita buktikan. Akhirnya terjadi jadi produk-produk ini. Dan semua santri mengalami membuat ini tadi. Semua santri. Mengalami. Pada gilirannya dia ada. Semua santri. Jadi itulah. Bahkan mereka membuat sabun dari jeruk juga. Jeruk juga. Luar biasa ya. Oke, jadi itu sobat-sobat vokasi, jadi sungguh luar biasa yang dikembangkan di pesantren ini. Jadi saya juga di lewat channel ini, kalau ada keluarga yang kepingin belajar di sini, silakan Pak. Silakan. Kita terbuka ya. Jadi untuk belajar santri di sini, di samping ahli di bidang agama, tapi juga ahli di bidang kewirausahaan, ahli juga di bidang ilmu pengetahuan lainnya sesuai dengan jurusan yang mereka inginkan di sekolahnya ya. Oke, baik. Kemudian Pak Saiful, yang mungkin di akhir-akhir dari sesi perbincangan kita hari ini, kemudian kalau untuk produk-produk seperti ini, memproduksi kayak dari kulit ini menjadi ini butuh berapa lama nih? 3 hari sudah selesai. 3 hari sudah selesai ya? 3 hari. Karena pertama sekali mereka mengupas, kemudian merendam. Hari kedua nanti pergantian air rendaman, hari ketiga pergantian, kemudian sudah cukup, kemudian baru diproses untuk pemasakan. Sistem oven atau penjemuran selesai. Kalau misalnya matahari panas kita tidak pakai oven, ya kan, cukup. Kalau kecuali musim hujan kita pakai oven. Oke. Dan ini bisa dikonsumsi berapa lama? Ini bisa bertahan sampai 8 bulan. 8 bulan. Oke. Jadi ini untuk dikit-dikit. Kita sudah coba 8 bulan, tapi 1 tahun saya kira mungkin bisa ya. Cuman prosesnya tetap dengan syarat-syarat higienitas yang betul-betul saya bimbing mereka itu untuk proses dalam olahan dengan higienitas yang tinggi, Pak. Ya, jadi sungguh luar biasa teman-teman sekalian. Jadi gimana caranya kita bisa memanfaatkan ya, ceritanya adalah di pesantren ini dikembangkan pola pembelajaran yang langsung ya, tidak hanya lewat kelas saja, tapi langsung di labnya. Nah, kemudian juga langsung juga istilahnya dilatih juga bagaimana memasarkan Ustadz ya. Istilahnya ini anak-anak kan pasti dia harus cerita ke orang lain bahwa targetnya Anda harus mampu menjual begitu ya. Rata-rata anak-anak, ini sekarang anak-anak kan sedang pulang istirahat biasanya ke KDA. Bapak bisa lihat di belakang saya itu masuk mereka ke dalam. Belajar ya. Mereka itu ke dalam, mereka sudah sudah selesai, tinggal mau ke masjid, mereka kemari dulu melihat produk yang sudah diolahnya tadi. Sudah diolahnya. Oke. Jadi intinya para santri di samping dibelajarkan di kelas, kemudian dia juga diberi kesempatan untuk merasakan. Setelah jadi, bagaimana sih caranya kalau udah produk udah jadi, nanti kita harus
pasarkan. Untuk masarkan mereka juga nanti membawa pulang kepada orang tuanya, jadi marketnya sendiri. Market sendiri ya, betul. Misalnya, Pa atau Ma, kita sudah buat begini, Mama beli dong. Jadi dia kita usahakan bagaimana paling tidak untuk entrepreneur itu dirinya sendiri dulu bisa memasarkan kepada orang tua lain. Nah, salah satu pasar terdekat adalah keluarga. Keluarga. Iya. Oke. Sungguh luar biasa. Oke. Nah, di akhir dari perbincangan kita, Pak Saiful, harapan-harapannya Pak Saiful mungkin kepada masyarakat atau siapapun tentang kewirausahaan ini kayak apa? Saya kira begini, karena kita memulai dari lembaga yang begini, pondok pesantren, terutama saya, masyarakat sekitar tempat saya ini rata-rata sudah pernah kemari yang kita bimbing, dan masyarakat luas kalau ingin berkomunikasi dengan kita untuk memberikan suatu pembimbingan, silakan, boleh datang saja, ya, ada masalah, boleh datang langsung, boleh lewat kerjasama, ya, bagaimana supaya kita memperbaiki dan membuat ya, langsung bisa melihat dan merasakan membuat. Kadang kan masa sih kulit jeruk bisa dibikin begini, ternyata bisa. Pada prinsipnya kami begini, Pak, hidup bisa memberikan manfaat kepada orang banyak, lebih baik ya. Kami buat begitu, Pak. Jadi ada itu hadis kan, sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Ya, benar, Pak. Khairun nas anfa'uhum linnas. Iya, benar, Pak. Jadi intinya kita harus selalu begitu sehingga kita bisa benar-benar memberi dampak kepada orang lain, sehingga orang lain juga bisa merasakan apa yang dilakukannya itu benar-benar juga nanti akan memberi efek juga kepada orang lain. Oke, yang terakhir Pak Saiful, mungkin ada harapan mungkin masyarakat ini supaya bisa kenal dengan Shauhid, bagaimana? Mungkin harapan-harapannya Pak Saiful. Saya kira kalau harapan saya itu yang jelasnya ya paling tidak ya beli produk Shauhid, kemudian belilah produk Shauhid, datang ke warung The Shauhid, dan kemudian tanyakan produknya. Kita transparan, terbuka ya. Bagaimana berbuat, bagaimana menggapai rezeki lebih baik, terutama generasi muda, bagaimana berbuat untuk ke depan. Jangan frustasi, harus bisa dengan semangat berbuat. Kalau ada kemitraan-kemitraannya boleh, Ustaz? Sangat boleh ya. Saya transparan untuk ini supaya bisa berbuat kepentingan untuk orang-orang lain itu. Ya, seperti tadi saya dengar kan ada itu ayam ya. Ayam kampung itu kan juga mungkin bisa juga memberi peluang kepada masyarakat sekitar ya. Teman-teman yang saat ini kita jual ayam kampung, Pak. Coba bayangkan satu ekor 35.000. 35.000. Iya, 35.000 satu ekor. Satu ekornya ya. Jadi 100 ekor 100.000 3 ekor. 100.000, iya cocok. 100.000 3 ekor ya untuk pengembangan. Dengan usia 2 bulan kita sudah jualkan itu. Ya kan? Dan alhamdulillah sekarang yang kita harapkan satu hari bisa 100, ternyata sudah lebih 200 ekor per hari. Per hari ya, luar biasa ya. Karena otomatis dalam hal ini kita menjaga juga lingkungan kita, harus ayam yang terpelihara Bapak bisa lihat sampai di sana juga kita ada ternak kambingnya. Rencana saya kambing itu rencananya nanti akan kita programkan untuk proses pembuatan susunya nanti ke depan, Pak. Kita punya juga ada ternak sapi, karena ada 4 hektar sekarang sedang kita rakit untuk proses pengolahan di sana seluruhnya. Luar biasa. Itu rencana di situ itu, Pak. Oke. Jadi itu sobat-sobat makasih harapannya Pak Saiful, teman-teman yang tertarik untuk bermitra menjadi memasarkan produk-produknya juga boleh. Kalau masih ragu ya datang kemari. Komunikasi kemari langsung di labnya di belakang. Saya sementara ini lagi ngobrol dengan Pak Saiful ini di depannya lab ya, di lab untuk kewirausahaan dan agribisnis, yang tentunya itu sangat asik sekali kalau kita bisa lihat di dalamnya. Produk-produknya luar biasa, mulai dari minuman, kue dan lain-lain, itu semuanya dikembangkan di KDA ini. Baik, saya kira itu. Saya terima kasih banyak Pak Saiful atas waktunya. Mudah-mudahan bincang-bincang singkat kita ini bisa memberi manfaat kepada yang menonton channel ini, dan tentunya sekaligus juga menjadikan satu partisipasi ya, bahwa pesantren itu tidak hanya
fokus di dalam saja, tapi pesantren juga punya kepedulian kepada masyarakat sekitar, khususnya untuk pemberdayaan ekonominya. Betul. Karena masyarakat sekitar juga sebagai bagian salah satu yang memang harus selalu bersinergi dengan pondok pesantren supaya mereka juga merasakan pesantren punya andil, pesantren juga punya kepedulian, dan masyarakat akhirnya saling mendukung untuk mengembangkan proses yang ada. Oke, saya kira itu Sobat Vokasi perbincangan kita di siang hari ini, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk kita semua. Dan kita punya slogan Pak Saiful, yaitu wirausaha kuat menguatkan Indonesia. Iya, betul. Bisa sama-sama? Iya. Wirausaha kuat menguatkan Indonesia. Terima kasih, saya Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.